Kekuatan Timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2025 dipandang sebelah mata karena dianggap tak mengerahkan kekuatan penuh. Di tengah keraguan, mampukah Gerald van den Burg memberikan jawabannya? Sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg punya kendali penuh terhadap komposisi pemain yang dibutuhkan dalam sebuah kompetisi. Ia memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta mulai 20 Juni, sebelum Piala AFF U23 2025 bergulir pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Dari 30 nama itu, hanya satu pemain yang berkarier di luar negeri yakni Jens Raven. Sedangkan 29 pemain sisanya merupakan produk klub-klub Liga Indonesia. Dengan kecenderungan mengandalkan pemain diaspora pada kesempatan sebelumnya, keputusan van den Burg mengutamakan binaan dalam negeri menuai sindiran. Komentar miring datang dari negeri tetangga, terutama Vietnam. Media Vietnam, Soha menyoroti daftar pemain Timnas Indonesia U23. Racikan van den Burg dianggap aneh karena tidak memanggil gerbong diaspora. Mereka juga membawa-bawa absennya Welber Jardim, Dion Marks, dan Tim Gepens. Jika melihat daftar pemain Timnas U23, memang tak tampak nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Ramadan Sananta. Tapi, van den Burg tentu punya alasan kuat meski pemain-pemain tersebut masih sah secara usia bergabung Timnas U23. Bisa jadi alasan pertama adalah 5 pemain tersebut sudah berada di level senior. Tak hanya label, mereka sudah mencatat minimal 15 caps untuk Timnas Indonesia di ajang prestisius. Beberapa di antaranya bahkan jadi pilihan utama Patrick Kluivert. Faktor kedua, pemain yang tidak dipanggil punya agenda di klub masing-masing. Ini berkaitan dengan gelaran Piala AFF U23 yang tidak masuk kalender FIFA. Bahkan Piala AFF level senior pun tidak ada kewajiban klub melepas pemain. Sehingga jadi hal yang wajar jika van den Burg tidak bisa memanggil pemain seperti harapan orang kebanyakan. Padahal sebenarnya, komposisi pemain yang ada punya kualitas yang menjanjikan. Sebab, ada 7 pemain yang pernah memperkuat timnas senior. Mereka adalah Hoki Caraka, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Victor Dethan, Raihan Hanan, Daffa Fasha, dan Muhammad Ferrari. Lalu pemain jebolan Timnas Indonesia U19 juga punya potensi. Nama-nama seperti Muhammad Raihan Hanan, Arhan Fikri, Ahmad Maulana, dan Alvarez Buffon juga berkualitas. Dengan komposisi ini, plus bermain di Jakarta dan Bekasi yang notabene tanah sendiri, Indonesia jelas punya kesempatan besar melangkah jauh di Piala AFF U23 2025. Bisakah van den Burg mewujudkannya? Piala AFF U23 2025 bakal jadi turnamen pertama Gerald van den Burg sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 sejak ditunjuk PSSI pada Januari lalu. Sudah semestinya publik menantikan tangan dingin juru taktik asal Belanda itu. Gerald van den Burg sudah mengecap banyak asam garam di dunia kepelatihan terutama untuk usia muda. Ia punya portfolio di PSV U19, Ajax U17, Ajax U18, dan Ajax U21. Ada pula tim senior yang pernah ditangani, seperti 1860 Munich, Helmond Sport, dan FC Eindhoven. Dengan pengalaman ini, van den Burg diharapkan bisa menerapkan buah pikirannya bersama tim merah putih. Di satu sisi, ada satu hal mencolok dari karir kepelatihan van den Burg. Rata-rata masa kerjanya hanya 0,85 tahun mengacu situs Transfermarkt. Durasi paling lama tercatat saat jadi pelatih teknis Ajax U21 pada Juli 2021 hingga Mei 2023.
Terlebih Indonesia adalah barang baru baginya karena baru pertama kali menangani tim nasional. Karena itu, Van den Burg butuh pendekatan khusus untuk beradaptasi dengan situasi anyar. Salah satu langkah strategis yang sudah dilakukan adalah dengan menyaksikan langsung pertandingan Liga 1 musim lalu. Pelatih 61 tahun itu tercatat pernah menonton pertandingan Liga 1 di Malang, Bandung, Sleman, Solo, Semarang, dan Jakarta. Van den Burg juga berjumpa langsung dengan pemain-pemain muda di klub yang didatanginya. Selain untuk membantu Kluivert dalam menyaring pemain, Van den Burg bisa sekaligus memantau nama-nama potensial. Daftar 30 nama yang dipanggil ke pemusatan itu adalah hasil kerja pertamanya. Nantinya ada 23 nama yang bisa dimasukkan ke daftar susunan pemain saat kompetisi berlangsung. Di tahap ini, kisi-kisi gaya permainan racikan Van den Burg bisa terlihat. Karena lebih sering berkutat di pembinaan usia muda, tak mudah menemukan karakter strategi olahan Van den Burg. Namun dengan sepak terjang sebagai pemain sayap kaya teknik, kiranya gaya senada akan diterapkan di timnas Indonesia U23. Ini tersirat dari daftar panggil timnas U23. Ada 5 pemain belakang yang berposisi asli sebagai bek sayap. Mereka adalah Mikael Tata, Ahmad Maulana, Alvarez Buffon, Kakang Rudianto, dan Frankie Misa. Lalu ada 8 pemain sayap yang cenderung ofensif seperti Doni Tri Pamungkas, Muhammad Raihan Hanan, Victor Dethan, Altaf Indi Alrizky, Dominikus Dion, Rahmat Arjuna, Firman Juliansyah, dan Yardan Yafi. Besar kemungkinan Van den Burg bakal mengutamakan serangan dari samping. Tusukan-tusukan tajam berpeluang jadi opsi pertama untuk menembus pertahanan lawan. Menarik menantikan racikan Van den Burg di Piala AFF U23 2025. Hasil terbaik tentu jadi harapan sebagai pemanasan jelang turnamen dengan level yang lebih tinggi, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang.